Saudara dari DPC KSPC Kabupaten Bandung Barat dan KSPC dan ketua PK yang berhadir pada siang hari ini. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Bahwa kehadiran saudara pada hari ini hadir di kantor DPD, kami ucapkan selamat datang. Dan kalian ingin menyampaikan tentang keberadaan daripada KSPC maupun FSPTI yang ada di Kabupaten Batubara. Untuk itu kami persilahkan pada kalian untuk menyampaikannya apa permasalahan yang ada di sana. Perkenalkan ketua, saya adalah Dari Hasan, panggil Ari Hasan. Saya adalah koordinator Kecamatan Medang Ras. Jadi permasalahan kita di lapangan itu sebenarnya nggak terlalu besar ketua. Cuma yang saya bilangkan tadi awal saya bicara, ibaratkan pohon mereka sudah terlalu besar akarnya, sementara kita baru. Jadi di dalam hukum batubara, ini hukum batubara ketua ya. Kalau kita ini ngomong yang macam mana pun tak didengar bikin hukum. Tapi kalau mereka memang di nomor satu kan ketua. Jadi bukti yang saya ngomong kayak gini, kami semalam itu kan pernah yang waktu kami di Polres ngomong kita ini seakan-akan dari Polres itu memandang kita ini tak ada apa-apanya ketua. Kenapa? Hari Sabtu pertemuan kami dijumpakan di Polres, mereka bisa pending. Hari Senin jadinya, ya. Bisa mereka pending. Itu apa? Mereka bisa jumpa. Hari Selasa jadi kita berdua. Bisa. Jadi begitu kita jumpa, ya mereka itu memang seakan-akan memihak mereka. Jadi di situ tuh kita pandang, oh mereka ini memang sudah berakar. Jadi kalau memang untuk di lapangan itu sebenarnya nggak ada masalah. Tetapi apapun kita berkata ketua tadi, ini kita adalah organisasi pejuang, kita harus berjuang. Tetapi kalau di dalam itu kita memang dianaktirikan, kurasa kalah terus kita. Kan gitu kan? Kalah terus kita, tak pernah kita jumpa menang. Seri pun payah. Nah, kalau itu bisa yang kita apakan ketua, mulus kita sudah. Mulus kita. Itu aja permasalahan ketua. Saya rasa itu aja kawan dari kita ketua. Ya. Ada yang teman. Ya kawan-kawan yang lain. Ya itu juga nanti buat gebrakan. Jadi kita tetap imbang, kita hukum. Itu ketua. Makanya ya kalau sudah, makanya aku bilang tapi batubara ketua ya, itulah yang jadi keluhan kita, lain nggak ada. Kayak gitu pada dia, nggak ada lain rasanya. Bahkan adik-adik yang orang itu juga misalnya kita tarik. Tetapi bicara nanti didudukkan, kita tetap tak didengar. Hukum meliputi apa? Hukum meliputi siapanya? Orang saya lah. Hukum tadi buku. Angka Polres. Iya. Iya. Dinas Polisian. Kerjaan juga. Kalau dinas tenaga kerjaan kita belum sampai debat ke sana. Kepolisian lah, Pak. Kepolisian dulu malah. Jadi instruksi ini. Jadi dengan berjalannya SPD ataupun SPC ya, selamat satu ini kita di Batubara sudah menjalankan pekerjaan bongkar muat. Tetapi pada saat kita menjalankan dengan adanya acuan-acuan SK yang sudah dikeluarkan dari PD ya untuk ke PJ. Dengan adanya SK tersebut, kita kan berani dengan hati kata pegangan kita untuk di Kabupaten Batubara. Jadi di sini kan ada dua kubu, satu kubu dari Suheri dan satu kubu dari abang anda kita Boton. Jadi sedangkan untuk menjalankan aktivitas bongkar muat terjadilah, tapi tidak secara fisik ya, argumentasi. Setelah itu karena itu wilayah daerah Indrapura, wilayah kuasa hukum dari sektor air putih. Nah, jadi di situ kita
diketemukan dengan pihak kubu Suheri. Setelah kita ketemu dengan mereka, ya, memang pihak kepolisian tidak bisa memvakumkan. Kenapa? Karena mereka kan menjaga kondusif keamanan di wilayahnya. Jadi dengan adanya SK dan legalitas kita sudah dibicarakan juga di depan pihak kepolisian. Saudara Dede ada membawa legalitas kita, Menkumhamnya apa semuanya lengkap. Tetapi dalam hal tersebut mereka kan tidak tahu apa ini apa itu semuanya kan gitu. Untuk sementara waktu memang itu divakumkan dengan arti jangan terjadi hal sesuatu tidak diinginkan. Setelah berjalan divakumkan untuk TUK wilayah Indrapura dengan Indra Sakti, kawan-kawan rekan kita ini pergi ke Polres kan gitu, dengan arti kata untuk membuat Dumas ya, pengaduan masyarakat tentang aktivitas bongkar muat. Tetapi kenyataannya arahan dari Polres tersebut mereka menjumpakan, memediasikan kedua belah pihak, termasuk Suheri di situ. Jadi singkat cerita ya, ini kita tahu dari kawan-kawan kita bahwasanya mengenai Menkumham itu tidak perlu katanya ya. Tidak perlu, ya betul. Nah, Itu jelas. memang apakah ada setiap namanya apa ini Kumpulan lah kita katakan. kumpulan itu kan ada Menkumhamnya, kejelasan dari Menteri Hukum dan HAM. Nah, jadi mereka hanya bersifat ya itu tidak perlu. Berarti kalau kita revisi kata-katanya berarti tidak ada. Itu kan kita duga betul atau tidaknya. Jadi dalam hal ini Pak, kita datang kemari langsung dengan PD ya. PD. Nah, bagaimana arahan-arahan kami ini di sana? Apakah ini kami teruskan ataupun secara hukum, jalur hukum kita buat laporan? Jadi itulah Pak, kedatangan kita menginformasikan mengenai permasalahan di Batubara ini. Satu juga izin apa? Silakan. Nah, orang kepolisian kan menyuruh yang lebih lama yang terus kerja. Nah itu. Ada bicara lebih Jadi lama. baru harus cari sendiri. Ya kemana lagi carinya gitu. Itulah bahasa orang kepolisian. Memang Pak. memihak lah mereka ketua. Sekarang kita masih di bawah SPDI juga. Nah, Memang memihak mau mereka. kerja cari sendiri kata polisi kan. Udah. Ada lagi tambahan. Ada lagi kawan-kawan yang lain? Itu pasal Itulah dulu ketua. mengutamakan pasal 21. Itulah pedoman orang itu pasal 21 tidak ada Katakan. Menkumham. Kalau Menkumham katanya untuk ormas kan gitu. Kami saat dari Polres, kami hanya kalian tidak punya pasal 21 itu nggak mengerti benar dari pasal 21 tentang kekuatannya dari Disnaker ataupun dari Udah. Jadi baiklah, oke. Jadi begini, saudara sekalian, sebagaimana kita ketahui bahwa tahun 2016 itu ada tembak pemecatan yang bermuara dari Muslim di Medan. Perpecahan ini akhirnya tidak dapat diselesaikan secara musyawarah. Jadi oleh BP Konfederasi menyarankan kepada kita, pada PP kita, kalau tidak bisa dilaksanakan musyawarah, maka ditempuhlah melalui Munaslup. Maka Munaslup sudah dilaksanakan pada bulan Agustus 2017. Yang terpilih Ketua Pak C.P. Nainggolan sebagai Ketua Umum dan Sabri Asraf sebagai Sekretaris. Kemudian hasil daripada Munaslup kita itu sudah diapresiasi oleh Konfederasi dengan surat yang nomor 3 kurasa. Ya, itu sudah ada dokumennya yang mengucapkan selamat terhadap Pak C.P. Nainggolan sebagai terpilih sebagai Ketua FSPTI. Ya kan, dan selamat bergabung kembali
dalam keluarga besar korporasi SPSI. Apanya? Masuk tahun 2017. Jadi jelas suratnya ada dan kita sudah sampaikan sama klien pun udah baca itu semuanya. Udah dibaca kan? Siap. Jadi jelas itu ditangani oleh sekjen dan ketua umum. Lantas adalah bukan hal-hal riak di Jakarta itu oleh kelompok-kelompok tertentu Yusuf Rizal bersama dengan yang lain-lain. Akhirnya keluar lagi surat bahwa Surya Batubara lah yang terdaftar kan gitu di DPP Koperasi. Betul. Ada kan, malah kan dikirimnya ke Madinah. Itu ditangani oleh PLT bersama dengan Yoris juga. Jadi keributan ini yang buatkan DPP, ya kan? Jelas lah. Kemudian hasil munaslup kita itu kita udah catatkan ke Menkumham. Karena menurut undang-undang yang terbaru, Undang-Undang 17 kalau saya ingat, tahun 2017 itu setiap perkumpulan apa saja, termasuk OKP, Ormas, Serikat Pekerja itu harus didaftarkan ke Kementerian Hukum. Di samping kalau Serikat Pekerja itu harus dicatatkan dinas tenaga kerja setempat. Kita dua-duanya ada, dua-duanya. Masalahnya bagi kalian, karena seperti dibilangkan Bapak ini tadi, di daerah-daerah lain ini kita mayoritaskan tetap keanggotaan kita. Yang membelot itu kan cuma Batubara, Labuan Batu Utara, Labuan Induk, Labuan Batu Selatan. Yang membelot. Ya kan? Nah, ini yang membelot. Sementara di PC-PC lain semua ada dan orang itu juga ada, tapi orang kita orang lama semua. Jadi dokumen-dokumen itu kan ada pada kita. Sedangkan di tempat kalian seperti pencatatan dan lain-lain itu kan ada di tangan mereka. Mereka ya, betul. Meskipun sebenarnya pencatatan itu sudah tidak berlaku. Karena melalui Munas tahun 2017 itu kita sudah melakukan penyesuaian terhadap undang ADRT sesuaikan dengan ADRT daripada koperasi. Contohnya di dalam pasal 7 silam anggaran dasar anggaran rumah tangga koperasi, sebutan untuk serikat pekerja anggota itu dirubah dari DPD, DPP, DPD, DPC itu dirubah menjadi PP untuk pusat, PD untuk tingkat Sumatera Utara, dan PC di Kabupaten Kota. Jadi tidak ada DPC, SPTI di dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga daripada KSPC. Jelas itu, tunjukkan nanti biar kalian dalam kanun 7 anggaran dasar rumah tangga nggak ada. Nah, di situ saja mereka juga nggak tepat. 2017 lah itu ya? Ya. Dalam anggaran dasar anggaran rumah tangga tidak ada tidak ada DPC. Mereka itu. Kemudian masalah logo ini juga sesuai dengan surat Kementerian Hukum yang tercatat sebagai merek dan logo FSPT itu adalah nama ketua ini, bukan mereka. Jadi secara legalitas kita menang. Tapi apa yang terjadi di sana itu seperti Bapak bilang tadi, karena menurut akar mereka ini, ya kan, bahkan kami ada mengetahui bahwa di Kabupaten Batubara ada pula DPC Koperasi. Dari mana SK-nya ini? Coba. Koperasi ya. Yang ketuanya dari malah membuat kesepakatan tentang apa dengan Apindo. Iya kan? Dari bongkar muat. Dari mana itu? Nah, jadi begini. Mudah-mudahan ya tidak ada halangan, kita akan mau komperda SPSI Sumut. Rencana tanggal 9-10 ya. Tanggal 10 ini nanti kepesertaannya akan diketahui manakah keanggotaan daripada koperasi itu sendiri, mana yang tidak. Ya tentunya sebagai pelaksana pada saat ini kan kita di sini. Udah pasti yang hadir nanti adalah FSPT dari kita. Iya kan? Termasuk nanti pesertanya juga saudara-saudara DPC-nya, DPC Koperasi nanti ada nanti pesertanya dari sana 3 orang, 1 peserta 2 peninjau, tapi 2 peserta 2 peninjau dari sana. Hadir kalian nanti. Siap. Ini membuktikan bahwa kalianlah yang merupakan keluarga besar daripada KSPC. Inilah nanti kan hadir dari Jakarta DPP Koperasi. Minimal PLT Sekjen pasti hadir. Barangkali juga mungkin datang Yoris. Kan begitu. Ini juga menjadi nilai tambahan nanti bagi kalian itu. Kalau memang mereka itu SPC, KSPC yang benar, kenapa bukan mereka peserta daripada pelaksanaan Komperda ini? Nah, kan begitu.
Begitu juga nanti pada bulan Februari akan diadakan kongres di Jakarta. Nah, di sinilah puncak penyelesaian daripada semuanya ini nanti. Macam mana lah keberadaan dari XSPT ini, apakah mereka juga diakui, kita juga diakui dengan merubah lambang dan lain-lain nanti mereka. Tapi jelas legalitas FSPT ini tidak bisa diganggu gugat dari kita. Keluar dari koperasi pun kita pemilik daripada FSPT ini. Dia harus mengganti itu. Tidak punya paten. Tidak punya paten. Kita ada. Loreng juga begitu. Jelas kok atas nama ketua ini. Bahwa itu adalah milik daripada FSPT hasil putusan Munaslup tahun 2017. Tunjuk sama mereka. Buka baju bilang. Kalau di Tapteng sudah diadukan, Pak. Sudah diadukan masalah ini. Jadi seperti saya bilang tadi, organisasi kita ini kan organisasi perjuangan. Nah, tentu banyak pengorbanan, apalagi pilihan yang baru di sana menggantikan yang lama ini. Ya, masyarakat pun masih banyak yang menganggap orang ini selama ini. Ya, nah, kan begitu. Nah, kemudian juga ada keberpihakan dari para Apindo dan juga mungkin Polres yang kena bilang tadi kan begitu. Tapi satu kuncinya, Pak. Kalau kita ini kan pekerja jasa. Ya kan pekerja jasa. Upayakan ada PKB. PKB dengan pengusaha itu dekati pilihan, bukan Apindonya, pengusahanya langsung. Uraikan PKB-nya. Nah, PKB itu bisa lihat kita dari PUK ini. Bila adakan lobby terhadap suatu perusahaan, mereka itu menerima kerjasama dengan kalian untuk menjadi tenaga kerja bongkar muat. Itu yang paling kuat. Apapun ceritanya, PKB ini nomor 1. Nanti ini kan bisa aja nanti timbul serikat pekerja lain yang juga tugasnya bongkar muat. Kebebasan berserikat sekarang ini kan mudah-mudahan aja ya, sekarang pun karena mempertahankan lambang ini ya kan. Kalau enggak apapun saja sekarang. Iya. Nah, intinya di PKB, di PKB-nya. Maka ada kan lobby-lobby terhadap pengusaha sana. Kalau Apindo-nya kita kesampingkan dulu kalau mereka ini berpihak sebelah. Nah, jadi jangan saudara-saudara artinya putus asa. Kalau ada yang dipakumkan itu ya itu juga kekalahan juga bagi mereka. Sebenarnya mereka ini selama yang kerja jadi nggak bekerja kan kekalahan bagi mereka. Ya, tapi kalau tetap berjuang, dekati para pengusaha supaya bisa membuat satu PKB dengan tembak-tembak itu. Saya rasa itulah dulu barangkali bisa buat ketua. Saya mau tahu dulu, lapangan kerja di sana siapa yang kuasai? Kalau untuk hari ini orang itu Semua. Tidak ada PUK kita yang bisa mengerjakan. Ada Kuala Tanjung. ada Itu juga sebagian. Siapa yang Wilmar Sitoro punya? Itu Suheri, Pak. WR semua. Jadi, Dan 3 minggu kami ngambil kerja di sana, Pak, di satu atap. tapi PUK kita ada di situ. Ada. Ada di Khusus daerah. menguasai Nalum. Kita di desanya, Pak. Bukan, maksud saya PUK kita di Ngalum itu yang jalan. PUK kita di lain tempat, di Batubara itu kan sekarang Iya, sudah kota, kabupaten. ya kan? Ada beberapa PUK kita di sana selain kalian sebagai pimpinan DPC. Ada nggak PUK kita? Ada. Cuma nggak bekerja ya? Iya. Nggak bisa kan? Nah, saya mau kasih gambaran begini. Yang pertama tadi Bung Ramlan sudah jelaskan, ya. Ada kalian pegang surat 039. Ada. belum. Pasti Ya. ada, belum dibaca pilihan. Makanya surat-surat dari sini kalian harus baca. Surat 039 itu menyatakan begini. Terjadi perseteruan antara oknum DPP sekjen kita dengan Surya Batubara ketika itu. Setelah terjadi perseteruan oleh Konfederasi SPSI, Bapak Yoris Warawia mengeluarkan surat kepada SPTI waktu masih sana. Apa isi suratnya? Dinyatakan kalau tidak bisa diselesaikan secara musyawarah mufakat, lakukanlah ditempuh melalui ADART untuk melakukan munaslup. Ini dasar dulu. Ini yang harus kalian pegang. Nah, berdasarkan surat konfederasi yang diteken Yoris tadi beserta sekjen kita Pak Rudi Almaktum, maka oleh Dewan Pembina, Dewan Penasehat pada ketika itu Bapak Profesor Silvan membentuk panitia
Munas. Nah, dibentuklah panitia Munaslup namanya. Karena apa? Acuan dari surat konfederasi tadi. Karena tidak bisa diselesaikan secara musyawarah mufakat. Akhirnya dibentuklah panitia Munaslup. Kita lakukan Munaslup. Diundangnya Surya Batubara. Mereka mengakui itu. Hah? Mereka mengakui. Nah itu Pak Ten. Diundang, dikoyainya undangan itu. Dikoyainya nggak hadir. Sayangnya si Tommy wakil sekretaris kita sudah almarhum. Karena dia langsung antar undangan sama Surya dikoyai. Akhirnya kita munas. Nah, mereka kan mengatakan, ala Munaslup itu kan dihadiri oleh Sumatera Utara aja katanya. Ya, pasti. Kita punya bukti. Beberapa daerah dan DPC yang hadir, kita punya bukti fakta-fakta, ada foto sama sekjen kita pada acara Munas itu. Selesai kita sudah Munaslup, tentu karena kita sudah merubah anggaran dasar, kita sudah merubah kepengurusan di Munaslup, ini harus didaftarkan kembali ke Kementerian Hukum. Kalau soal pencatatan dari Kadisnaker itu tidak boleh 2 kali, tetap yang lama kita gunakan. Sama dengan di Batubara, karena nggak jujur Haryadi. Kalau jujur Haryadi harus dikasihnya sama kalian itu, kan begitu. Ya. Nah, untuk mendaftarkan Kementerian Hukum karena ada perubahan anggaran dasar, perubahan kepengurusan, kita buat akte perubahan. Nah, maka di SKUP itu disebutkan akte perubahan. Nah, dengan kita buat akte perubahan itu, melampirkan keputusan hasil Munaslup itu, kita bawa lagi ke Kementerian Hukum. Oleh Kementerian Hukum, karena ada undang-undang yang baru, tersebut semua kelompok organisasi harus dikatakan perkumpulan, biar partai. Ya. Tidak ada umpamanya, oh ini organisasi OKP disebut perkumpulan, ini ormas, ini perkumpulan, partai tidak, ini enggak ada. Semua yang sejak Undang-Undang 17 nggak silap saya itu ya, atau tahun 2017 itu ada perubahannya itu, penyebutan semua orang yang mengurus kepada Kementerian Hukum pasti disebut perkumpulan. Karena apa? Di dalam permohonan itu perkumpulan apa? Kita jawab perkumpulan ini. Jadi semua kata perkumpulan itu harus disebut di SK Kementerian Hukum. Saya ilustrasi sebentar. Justru kegoblokan Sabam Haryadi di sini yang tidak pernah baca undang-undang dalam penyebutan perkumpulan itu wajib hukumnya bagi Kementerian Hukum mengeluarkannya itu. Maka disebut perkumpulan. Inilah juga dipergunakan mereka menyatakan kalian ormas katanya kan. Padahal, jadi kalau partai politik itu disebut perkumpulan, ormas juga itu kan tidak, kan gitu kan. Nah ini, jadi setelah keluar akte kita ini, dengan disebut di situ akta perubahan dari Kementerian Hukum tahun 2016, itu dirubah. Dengan berubah ini, sebenarnya udah habis orang ini, udah habis. Tapi tetap mengaku bahwa orang itu yang benar. Kenapa? Karena Surya itu anak kemarin itu. Kita pun kemarin membuat dia jadi ketua umum Sumatera Utara sebenarnya tidak setuju, tapi karena ada ribut, karena saya tahu kualitasnya belum mampu untuk memimpin organisasi. Katakan sama dia, orang yang sudah murtad menjadi pimpinan nggak benar. Itu manusia murtad itu. Hah? Gara-gara dia kawin sama istrinya, itulah saya emosi jadinya, ya kan? Murtad dia ikuti istrinya. Apakah kalian mau mengikuti seorang pemimpin yang murtad begitu? Sudah jelas tidak. Apapun keyakinan kita, jangan kita buat dosa sama orang tua kita loh. Ikutin itu. Ini manusia murtad, untuk apa diikuti? Di DPP saya katakan itu, kalian pakai itu orang yang murtad itu, saya bilang nggak benar tuh jadi pemimpin, nggak bisa jadi panutan. Nah sudah. Akhirnya kita jalan dengan SK kita jalan. Kemudian Bung Ramdan kasih ide sama saya, loreng ini kita keluarkan juga SK Kementerian Hukumnya, hak patentnya kata. Kalau gitu siapa yang desain? Ramdan. Kasih kuasa sama saya sebagai ketua umum, saya pemegang kuasa loreng itu. Nah di Tapanuli Selatan sekarang itu sudah diadukan, bentar lagi itu masuk itu.
sudah diadukan oleh Rahman Sibuya. Diadukan ini dalam penggunaan loreng tanpa ada persetujuan dari ketua umum. Siapa? CP Nainggolan, saya. Nah, jadi saya kasih kuasa sama si Rahman untuk melaporkan itu dan sudah dilaporkan, sedang berproses. Kalian pun kalau nanti mau melaporkan orang yang pakai baju loreng itu, minta kuasa sama saya kasih. Itulah yang kami inginkan, Ketua. Ya, itu saya kasih. Kebetulan saya masih di Medan terus ini selama Covid ini. Saya belum kerja, kemarin saya sebentar ke Jakarta. Ya. Ya. Dan terkait dengan 39 tadi, selesai kan? Hasil Munaslup kita keluar lagi surat 072. Apa isinya? Menyambut baik kepada FSPTI hasil Munaslup. Selamat kepada CP Nainggolan terpilih jadi ketua umum. Ada suratnya nanti. Kalau belum ada sama kalian minta. Ya, memang minta. Jadi, nah artinya begini. Tolong didengar. Artinya untuk mengatasi surat nomor 014 yang dikeluarkan ke Dandailing Natal yang menyatakan bahwa SPSI itu adalah SPTI Surya Batubara, kan begitu. Betul. Ini itu antisipasinya. Saya mau kasih tahu sama kalian, bagi Yoris, inilah karena kita belum pernah bertemu langsung dengan Surya. SPTSI di dalam anggaran dasar disebutkan penerimaan satu federasi minimal melalui Rakernas disetujui minimal 3 federasi. Ternyata bahwa penerimaan FSPTSI itu nggak ada hasil Rakernas, tapi diterima juga. Yang sekarang pecah juga kan? Pecah juga. Sumatera Utara ada Rizal Mahdi, ada si Saragi. Ya kan? Nah, itulah ada dua. Ada 2 juga kan. Tapi yang satu ini berpihak sama kita. Yang si Rizal Mahdi di atas pusat Karmen Siregar, sekretarisnya Serang orang Riau, itu berpihak sama kita. Namun begitu mereka minta supaya gabung di KSPSI, saya perlu buka pintu. Karena saya tahu aturan harus dirakernaskan dulu atau di kongres nanti diterima, kita buka pintu kan begitu. Surat 072, surat 039 itu sebagai landasan itu pegang kalian itu. Kemudian Kementerian Hukum tentang loreng. Kemudian kalau dinyatakan mereka itu punya SK Kementerian Hukum, garis bawahi perubahan akte nomor sekian tahun sekian, akte orang itu kan dirubah dengan akte kita disebut perubahan akte nomor sekian sekian. Artinya sudah berubah akte kalian ini enggak? Dengan begini. Nah, saya dengar apa dibilang enggak penting Kementerian Hukum. Tolonglah Pak, suratnya 1. Kalau berani kalian bilang dan Bapak berani bikin suratnya bahwa tidak ada kepentingan Kementerian Hukum di sini, tolonglah Pak, kami bubar. Kalau Bapak keluarkan surat tidak penting Kementerian Hukum, kami bubar Pak bilang. Saya bertanggung jawab itu. Kita membubarkan ini. Tapi sebelumnya saya harus ke Jakarta dulu, jumpa sama menterinya Yasona Lawli, saya akan tunjukkan ini. Dan sebagai aparat dia tidak boleh mengeluarkan cakap seperti itu. Yang kedua, dia tidak boleh berpihak. Dan yang ketiga, dia tidak boleh menentukan sah dengan tidaknya. Ya, betul. Yang menentukan itu pengadilan. Justru saya sudah laporkan Adinda di Polda Metro Jaya yang dikirim ke Kapolres Jakarta Kota. Disitulah saya adukan. Ada surat pengaduannya. Kita sudah diperiksa. Saya sebagai pengadu sudah periksa. Ramlan sebagai saksi diperiksa. Sekjen kita diperiksa. Yang sebagai keterangan. Cuma terus timbul COVID pada waktu itu. Kita laporkan 2019 ya. Terus timbul COVID. Maka ini mangkrak dia persoalan itu. Namun kita baru dapat jawaban dari polisi bahwa ini masih mau dilakukan gelar perkara dari polisi. Itu juga kalian tunjukkan sama polisinya. Bapak baca nggak? Pakai mata nggak? Ini bilang ini. Ini surat dari pengaduan kami dalam hal mereka menggunakan logo dan nama SPTI itu. Tunjukkan surat itu Pak. Kecuali pemakaian merek kalian boleh lakukan itu. Nah, kalau mengadukan itu cukup yang sudah kita adukan di sana karena itu tingkat nasional. Kalau yang loreng kalian boleh ngadukan itu. Nah,
Kemudian terus terang saudara-saudara sekalian, saya secara pribadi juga tidak mau mengorbankan kalian. Tidak mau saya mengorbankan kalian. Kenapa? Saya juga nggak mampu semua menanggulangi kalau ada yang korban dalam arti meninggal dunia. Prihatin kita terhadap keluarga anaknya. Saya nggak mau itu, terserang, nggak mau. Tapi apa langkah? Kalian pertahankan melalui aparat. Memang ini si Ferry yang keras kepala, dan angkat kalian juga Haryadi tidak bisa menjadi pemimpin SPSI karena sudah pernah dipenjara. Itu ada aturan kita ke situ. Nah, saya mau kepada kalian ini, ya bawa dengan ketawa melawan mereka itu, jangan emosional. Nanti ada korban sama kita, terus terang, hati kita gimana? Ya, hati kita, jangan. Tapi pergunakan terus dengan cara-cara. Yang pertama, apa yang disebut Ramlan tadi, buat PKB, perjanjian kerja bersama antara pengusaha dengan kita. Itu pegangan kita. Kalau itu bisa diciptakan di perusahaan itu, nggak ada apa-apanya, Rom. Di Medan ini banyak diciptakan. Sudah mulai kita. Ya, itulah disikapi begitu. Kemudian, Apindo itu saya tahu persis punya hubungan dengan Heri. Saya tahu persis punya hubungan. Kebetulannya ini Apindo Sumut ini sekarang sekretarisnya udah meninggal, Adiaksa. Kalau dia tidak meninggal, saya akan minta dia untuk mengusut dia itu ternyata. Yang kemudian katakan, Apindo tidak punya kompetensi mencampuri SPTI karena SPTI bukan pekerja industri. Kita tidak terkait dengan undang-undang yang diatur di dalam Undang-Undang Tenaga Kerja. Kita terkait secara bipartit dengan pengusaha, itulah KKB tadi. Nggak ada. Kita hanya menyikapi dengan Undang-Undang 21 tentang berserikat. Itu aja. Kalau Undang-Undang nomor 13 nggak laku sama kita. Karena itu UMP, UMK kan nggak laku sama kita. Kita nggak ada UMP, nggak ada UMK. Kita adalah hasil membangun kesepakatan dengan pihak pengusaha. Itu landasan bagi kita. Jadi Apindo jangan macam-macam. Karena dia punya hubungan KKN dengan Heri, sehingga dia backup dari belakang. Justru saya minta sama PD sebenarnya, kalau saya buat statement terlalu jauh, saya minta sama PD sebenarnya buat statement Apindo Batubara jangan campuri soal SPTI, atau kalian pun juga bisa bikin begitu. Nggak disurati, dibuat di statement dia apa, di koran, di media. Nah, supaya dia jangan macam-macam. Nanti juga ketua Apindo ini bakal yang jadi ketua wakil gubernur Musa Rajeksa. Nanti kita cari jalan sama itu supaya diminta dicopot itu. Musa Rajeksa bakal jadi ketua Apindo menggantikan Parlindung Purba. Karena Parlindung Purba udah 3 periode, nggak bisa lagi. Itu aturannya. Nah, oleh sebab itu saya pikir ini seperti yang dikatakan Bung Ramlan, ini organisasi perjuangan. Yang terakhir, SPTI, FSPTSI, RTMN, NIBA, dan lain-lain federasi bergabung di konfederasi. Di Sumatera Utara hanya satu konfederasi di bawah pimpinan saya, yang sekaligus juga saya ketua umum SPTI. Nah, mereka ini gabungnya di mana? Ini juga senjata kalian. Di mana konfederasinya? Satu bukti nanti apa yang dikatakan kurang tadi. Kita mau konfederasi. Saya baru dari Jakarta. Yang paling tidak hadir kemari adalah PLT Sekjen, Ibu Siti. Itu pasti hadir, beserta OKK. Dan saya berupaya sekarang menghadirkan Yoris. Supaya apa? Supaya kawan-kawan dari SPT bisa mempertanyakan kepada Yoris. Termasuk surat keterangan yang dikeluarkannya kemarin-kemarin. Itu hanya menyebutkan keterangan bahwa SPTI Surya sudah munas. Dan SPTI itu diterangkan bergabung, kita juga bergabung dengan surat tadi 39, dan saya langsung tanya Bu Siti, karena kalian mengeluarkan surat itu, apa kami tidak bergabung? Ya iyalah, orang ada suratnya. Bahkan ketua umum menyampaikan selamat atas terpilihnya Pak CP katanya. Jadi kita, nah disitulah kelemahan DPP kita sebenarnya, saudara-saudara, yang tidak paham bagaimana kondisi di lapangan. Sebenarnya kalau orang ini menyadari bagaimana kondisi lapangan yang bisa membawa akibat korban, tidak perlu orang itu mengeluarkan surat seperti itu. Betul, itulah ketua yang didatangi. Itulah. Jadi sebentar Pak, saya udah panjang cerita. Ibu Siti terkejut. Ibu nggak percaya.
Sumatera Utara itu udah ada korban nyawa loh. Kalau luka nggak usah bilang, saya bilang. Ini akibat surat DPP semua. Terkejut dia, sungguh-sungguh terkejut. Karena saya bawa juga surat 3972 itu di handphone saya tunjukkan, baca ibu ini. Resmi nggak ini, Yoris sama Rudi Priatno sebelum almarhum yang tekennya, saya bilang gitu. Keluar surat 014 yang terakhir itu yang diteken Rudi dengan Yoris itu kebetulan Rudi tidak tahu karena dia dalam keadaan koma di rumah sakit. Ditandatangani itu. Kalau tidak saya yakin Rudi tidak. Karena apa? Yuri sudah mengeluarkan surat sama kita. Tapi dalam keadaan koma, yang maju kemari itu adalah bendaharanya si Surya namanya Rosa. Ini yang membujuk-bujuk ibu sehingga Pak Rudi neken itu. Jangan-jangan di-scan. Sayangnya udah almarhum, ya kan? Kita nggak bisa buktikan itu. Nah, oleh sebab itu saya berharap kepada kalian, perjuangan kita masih panjang. Terus terang, saya buka kartu sama kalian. Sudah ada kelompok orang mereka datang masuk. Udah datang dalam komperda ini. Tapi dia minta dia posisinya di SPSI di posisi strategis. No, saya bilang. Saya kasih syarat. Boleh you ikut di komperda ini, tapi bubarkan semua DPC itu. Itu saya syaratnya. Bubarkan DPC itu, saya baru kasih ikut. Atau saya kasih you jabatan ketua khusus Belawan. Saya bikin you ketua DPC khusus Belawan. Saya sudah punya pemikiran supaya jangan terganggu dengan DPC lain. Saya ciptakan, biarlah Belawan. Jadi ketua DPC memang sumber makannya dia. Udah datang orang sama saya, telangkenya, minta tolong bertemu. Saya belum mau bertemu sampai sekarang. Karena targetnya dia harus jadi pengurus strategi di DPD Konfederasi. Wah, mana mau saya? Gak mungkin itu. Nah, oleh sebab itu kita masih panjang berjuang. Yang pertama, jaga kondisivitas bersama. Kemudian jangan korbankan kawan kalau untuk di lapangan clash kontra fisik. Saya nggak mau itu terus terang. Mari kita lakukan perjuangan melalui aturan-aturan yang ada. Apalagi kita sudah mau kongres. Bulan 2 kita sudah kongres. Di sini harus kita pecahkan. Kalaupun dia mau rekonsiliasi, kalau di pusat gampang sih rekonsiliasinya. Kalau di daerah gimana? PD-nya ada mereka, ada Sabang. Di PC-nya ada Bapak, ada mereka. Ini yang sulit rekonsiliasinya. Kalau di pusat gampang, karena nggak punya lahan. Tapi kalau sampai ke PUK, mana mau PUK itu ngasih lahan itu dibagi sama orang, kami aja tak cukup, kan? Konon lagi berbagi sama orang, kan? Nah, jadi itu saya katakan tadi, saya terus terang, bukan hanya dari Batubara. Kemarin dari Madinah balik telepon saya sampai saya ke Jakarta. Saya kasih pencerahan. Akhirnya sekarang dia dipanggil bupati sekarang. Tadinya itu kebetulan kawannya dari Lajang. Bupatinya. Nah, jadi saya sampaikan sama Pak Torkis itu, sampaikan sama bupatimu kalau belum selesai bisa diselesaikan karena bupatinya terlanjur mengeluarkan surat kepada pengusaha-pengusaha tentang pengakuan SPTI Keaksannya itu adalah kelompok Surya. Nah, jadi sampaikan sama bupati itu, kalau tidak saya akan buat statement di Jakarta bahwa bupati itu terlalu jauh mencampuri organisasi. Nah, jadi mereka itu hari Selasa diminta bertemu dengan bupati. Mudah-mudahan ada solusi. Ya ini pun kalau bupati boleh, tapi jangan kalian di dalam melakukan apa? Pakai bendera kami. Kalian mau gabung, ikut dengan kami. Jangan kita ikut dengan dia. Ya. Nah, pakai pimpinan kami. Kalian boleh gabung kemarin. Ya bikin aja deh di Semalam itu terbalik ketua, dia disuruh kita gabung, dia ikut bendera gini. Oh, jangan, itu nggak mau tuh. Jadi Memang saya kita tak mau. Saya pikir udah gambaran banyak dikasih Pak Ramlan tadi, saya juga gambaran. Hanya tinggal beberapa bulan kita di kongres ini nanti. Kalau di SPSI Sumatera Utara tak ada tandingan, Pak. Makanya waktu saya ke sana, dilihatlah tanda tangan federasi. Ada 9 federasi di sini. Federasi SPTI, Federasi NIBA, Federasi Kahut, ini Pak Sarun ini ketuanya, Federasi Parkes, itu Noviandi, Federasi Pariwisata, Ibu Kurnia, Federasi LEM, itu Bulldozer, Federasi RTM, ada Siripai, kemudian Federasi Perkebunan, Haryono, kemudian Federasi, bukan, KET, itu Simanalu. Tapi dari 9 federasi ini, 2 saja
yang selalu menyimpang dari kita, yaitu RTMM dan KEM. 7 federasi kemarin menandatangani keabsahan SPSI di Sumatera Utara. Pertinggalnya ada. Kalau kalian perlu minta pertinggalnya, minta di sini. Nah, 7 federasi 22 DPC KSPSI Sumatera Utara menandatangani keabsahan KSPSI Sumatera Utara dipimpin oleh CP Nenggolan dan Pak Al. Itu ditandatangani dan distempel. Kasih sama bupatinya. Biar dia tahu. Jadi orang ini SPV-nya kemana? SPSI-nya bilang. Itu satu langkah-langkah dalam memberikan argumentasi perjuangan. Dengan begitu pusing bupatinya itu pasti pusing. Karena kita sudah jelas semuanya. Surat-surat kita jelas. Cuma itu tadi mereka ini kan menurut daerahnya punya hubungan sama bupati, punya hubungan sama Pildo. Kalau Madinah itu ketua SPT-nya pamili bupatinya, maka bupatinya berani bikin surat kepada pengusaha. Jadi konco-konco kroni seperti KKN gini yang sebenarnya tak benar. Bukan melihat bagaimana orang di bawah, tapi membela iparnya, membela saudaranya. Itu tak benar. Kenapa Haryadi kita berhentikan? Yang pertama, dia masuk penjara. Yang kedua, habis periode lah, habis periodenya. Jadi bukan kita artinya apa. Yang ketiga, memang dia menyeleweng juga. Jadi kita berhentikan. Nah, yang pertama dia itu tadi masuk penjara karena korupsi uang di desa. Yang kedua tadi itu yang saya katakan habis masa baktinya. Yang ketiga dia pengkhianat juga, terutama Seri. Kita rapat di sini jam 3 sore, jam 4 selesai. Malamnya sudah ikut Seri bukan di berapa, di Jakarta. Jakarta. Inilah yang nggak benar itu kan. Jadi maka saya selalu bilang lebih bagus jadi pemberontak daripada jadi pengkhianat. Kalau pemberontak itu kita sudah terbatas, nggak ada komunikasi. Tapi kalau jadi pengkhianat itu belum pelan, kita ditikamnya dari belakang. Nah, jadi itulah. Makanya apa yang kami sampaikan ini, terutama mari kita menghadapi Komperda, kemudian Kongres. Nggak ada hujan yang tidak reda, nggak ada peperangan yang tidak berakhir, nggak ada masalah yang nggak selesai. Pasti ada, cuma waktu belum. Oke, siap. Oke. Izin Pak, Silakan. mengenai akte perubahan. Ya. Itu akte perubahan Pak dikeluarkan tahun berapa itu? 2017. Ya. 2017 dan Kementerian Hukum. Di akte perubahan kita itu disebutkan perubahan akte nomor sekian, itulah akte orang itu. Makanya nggak berlaku lagi kan? Ada disebut. Baca pelan-pelan itu. Baca pelan-pelan. Iya. Jadi ketua di sana juga, memang ini jago kancil yang kita ada ketua. Kancil. Orang selalu berbohong demi hasrat nafsu dia tanpa memperdulikan kebenaran. Yakin. Iya, ini dia.